Anda mungkin pernah lihat ya, laba-laba melayang tinggi di udara terus mikir, oh itu pasti tertiup angin. Selama seabad sains modern juga mikir gitu sih. Iya, dan ternyata kita semua salah. Bener banget. Nah, di deep dive kita hari ini, misi kita adalah membedah satu dokumen luar biasa. Dokumen ini secara gila menggabungkan fisika Nikola Tesla, laba-laba terbang, dan metafisika Nusantara kuno. Kedengarannya memang absurd ya, tapi penulis dokumen ini berargumen kuat kalau sains modern kita tuh sekarang lagi terjebak di materialisme radikal. Kayak terlalu fokus sama apa yang cuma bisa dilihat dan dibedah aja gitu. Padahal menurut sumber kita ini, masa depan peradaban justru ada pada keberanian sains buat neliti energi non-materi, sama satu lagi, resonansi. Betul, dan kalau ngomongin resonansi, kita harus mulai dari Tesla di tahun 1891. Pas dia bikin coil Tesla itu kan, maksudnya dia bikin itu bukan cuma buat pameran kilat petir buatan dong. Sama sekali bukan. Fokus utamanya Tesla waktu itu murni transmisi energi nirkabel. Dan logika kerjanya itu resonansi murni. Jadi, kalau rangkaian primer dan sekunder bergetar di frekuensi yang sama persis, energi bisa pindah tanpa kabel. Kayak semacam wifi tapi buat listrik ya? Nah, iya. Dokumen ini juga menekankan kalau Tesla sadar bumi itu punya frekuensi alami sendiri di angka 7,83 Hz. Dia berusaha menyelaraskan alatnya sama getaran bumi itu. Oke, saya paham soal Tesla. Tapi kan Tesla pakai menara logam raksasa gitu ya. Terus dokumen ini tiba-tiba lompat ke biologi ngebahas laba-laba terbang tadi. Apa hubungannya mesin raksasa sama serangga coba? Karena alam rupanya udah menguasai teknologi resonansi ini tuh jutaan tahun lebih dulu, laba-laba ngelakuin fenomena yang namanya ballooning. Mereka melayang tanpa angin sama sekali dengan memanfaatin atmospheric potential gradient. Bentar, atmospheric potential gradient? Maksudnya bedan listrik atmosfer bumi gitu? Betul. Jadi sutra laba-laba itu bertindak persis kayak antena penangkap tegangan listrik atmosfer bumi dong? Nah iya, persis. Bahkan lebih canggih dari antena kita. Sutranya itu semacam isolator yang nangkap muatan listrik. Pas muatannya kumpul, ada gaya tolak elektrostatik yang dorong laba-laba ke atas ngelawan gravitasi. Oh wow, pantesan mereka bisa melayang. Nggak cuma laba-laba loh, dokumen ini juga bahas kumbang yang punya geometri rongga khusus di sayapnya. Bentuk fisik ini mantulin gelombang akustik, terus bikin gelombang mikrovibrasional. Terus efeknya apa buat si kumbang? Efeknya itu antigravitasi lokal untuk biolevitasi. Di fisika ini sering disebut cavity structural effect. Gila sih. Jadi serangga aja manfaatin bentuk fisik buat manipulasi medan energi alam ya. Terus transisinya ke manusia gimana? Sumber kita ini klaim kalau manusia ngelakuinya lewat teknologi kesadaran kan? Ini bagian paling mind-blowing menurut saya. Mereka ngebedah falsafah Nusantara kuno bukan sebagai mitos aja, tapi benar-benar kayak baca buku manual sirkuit listrik. Hah, serius? Maksudnya meditasi gitu dianggap kayak sirkuit? Iya, kontemplasi spiritual itu diklaim berfungsi mekanis layaknya kita nambah lilitan sekunder pada koil Tesla. Tunggu. Lilitan sekunder itu terdengar kayak metafora motivasi murahan yang dipaksa masuk ke fisika sih. Apa penulisnya beneran nyamain tarikan napas sama kawat tembaga secara harfiah? Mereka benar-benar melihatnya sebagai mekanika energi loh. Tiap fokus dan ritme nafas itu ningkatin kapasitas tubuh buat nampung energi kosmik. Terus kalau kita lagi marah atau egois gitu, efeknya apa ke sirkuit tubuh? Dokumen ini bilang, amarah atau kesombongan itu bekerja murni sebagai hambatan. Atau resistance dalam sirkuit itu? Berarti kalau Anda pendengar kita hari ini lagi ngerasa stres atau egonya lagi tinggi, secara fisika Anda lagi naikin hambatan listrik di tubuh Anda sendiri ya. Masuk akal banget kan? Makanya dokumen ini ngangkat ajaran sedulur papat Limo Pancer. Ajaran ini dibedah sebagai sistem manajemen sirkuit dasar. Biar 4 unsur alam di tubuh kita nggak korslet gitu ya maksudnya? Betul. Terus ditambah lagi sama ajaran sastra jendra. Itu tuh metode buat bersihin sifat raksasa atau diu. Oh, jadi sifat raksasa ini diartikan sebagai distorsi di kapasitor tubuh kita, biar kapasitasnya nampung energi semesta jadi maksimal ya? Tepat. Lewat pembersihan itu, sirkuit tubuh manusia jadi efisien banget. Tapi bentar deh, kalau meditasi itu identik sama sirkuit listrik energi, apakah fenomena mistis tingkat tinggi kayak moksa atau telepati sebenarnya punya penjelasan rasional di dokumen ini? Ada dong, mereka ngejelasinnya lewat gelombang otak gamma di rentang 25-100 Hz. Pas manusia bisa nahan gelombang ini, ada sinkronisasi ekstrim di sel-sel tubuh.
Terus hubungannya sama moksa apa? Dokumen ini klaim moksa terjadi pas resonansi ini capai ambang atas absolut. Materi fisik berubah fase jadi energi murni sesuai rumus Einstein. Bentar-bentar. Rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat itu kan butuh energi masif atau reaksi nuklir. Gimana ceritanya gelombang otak bisa micu reaksi selevel itu sampai tubuh fisik hilang? Argumen mereka itu bertumpu pada prinsip resonansi penghancur. Coba Anda bayangin gelas kaca yang pecah karena nada tinggi penyanyi seriosa. Tapi ini terjadinya di tingkat subatomik. Oh, jadi gelombang gamma yang sinkron sama bumi itu bikin partikel dalam sel gerak cepat banget, sampai materi kehilangan kepadatannya. Nah, itu dia. Terus berubah fasa jadi energi. Sama juga penjelasannya buat telepati. Itu cuma resonansi frekuensi antar otak lewat medium ether. Jadi informasi pindah murni karena induksi aja ya? Luar biasa. Oh ya, dan ada bukti arsitekturnya juga kan di dokumen ini? Candi Sukuh dan Candi Cetu. Iya, candi-candi itu disebut sengaja dibangun di atas titik elektromagnetik paling tinggi di bumi. Khususnya di wilayah Jawa ya? Betul. Susunan batu sama bentuknya dirancang buat fokusin medan magnet. Jadi bertindak kayak resonator raksasa buat laku spiritual. Tunggu, ini berarti candi-candi tersebut pada dasarnya adalah stasiun pengisian daya nirkabel kuno dong peninggalan leluhur kita? Kesimpulannya sih mengarah ke sana. Inti dari deep dive kita ini adalah masa depan sains itu melampaui ruang dan waktu. Solusinya yang ngegabungin logika mekanistik Tesla sama kebijaksanaan vibrasi Nusantara. Gila sih ini, benar-benar bikin kita mikir ulang soal segalanya ya. Karena pada akhirnya materi itu cuma satu fase sementara dari energi yang bergetar. Betul. Nah, untuk menutup deep dive ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Kalau otak Anda benar-benar sebuah pemancar dan penerima gelombang kosmik yang canggih, frekuensi apa yang sebenarnya sedang Anda pancarkan hari ini? Dan siapa di alam semesta ini yang sedang mendengarkannya?